Menjadi seorang atlet jelas tidak mudah, perlu persiapan yang matang. Dan dalam mencapai prestasi, memerlukan dukungan dari berbagai disiplin ilmu yang saling bersinggungan satu sama lain untuk membantu menganalisis kebutuhan para atlet secara utuh. Secara teori, sport science itu merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu untuk mendukung peningkatan performance para atlet. Tapi di dewasa ini, pada zaman sekarang ini, peningkatan performance itu tidak hanya ditujukan untuk para atlet, namun juga masyarakat umum juga udah mulai merasakan bagaimana fungsi dari sport science itu. Jadi kalau di sport science sendiri, kita ada setidaknya 6 bidang yang ada. Jadi ada sport medicine, sport fisiologi, sport biomekanik, sport psychology, ada ilmu gizi, dan ada juga strength and conditioning atau fisik. Masing-masing bidang mempunyai beberapa aspek yang berbeda atau beberapa komponen yang berbeda. UNESA telah mendukung pengembangan sport science berupa penelitian maupun pelatihan atlet secara langsung. Pendalaman sport science sendiri tidak hanya diperlukan untuk para atlet, tetapi juga berbagai profesi lain dalam dunia olahraga. Ya, baik. Kalau di UNESA sejak tahun 99 waktu itu masih FIK ya, Fakultas Ilmu Keolahragaan, sampai dengan sekarang FIO, Fakultas Ilmu Olahraga. Kita sudah mengembangkan berbagai penelitian, research, dan juga pengembangan kepelatihan untuk atlet ataupun untuk sport science itu sendiri. Tetapi untuk mahasiswa yang profesinya sebagai atlet atau merangkap sebagai atlet, mereka bisa menerapkan ilmu sport science yang dipelajari di bangku perkuliahan untuk mereka terapkan di saat latihan atau pertandingan. Atau juga bisa kalau mereka belajar di jurusan ilmu keolahragaan, maka mereka mendapatkan bekal terkait dengan sport science ini untuk diterapkan sebagai ahli sport science atau ahli ilmu keolahragaan di lab atau bidang yang mereka tekuni. Sedangkan untuk jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, sport science sangat dibutuhkan untuk pembinaan atlet dari usia muda sampai dengan pembinaan atlet di senior atau elit atlet. Dan jurusan yang ketiga untuk mahasiswa pendidikan olahraga, sport science ini penting untuk dipahami guna mendukung tumbuh kembang anak dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah. Di level elit atlet, berlatih bukanlah faktor satu-satunya dalam mendukung prestasi. Perlu pertimbangan dari berbagai disiplin ilmu pada sport science untuk pelatih dan atlet tersebut, sehingga dapat mengoptimalkan potensinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau konteksnya untuk para atlet, dulu kan sebagai atlet kita hanya mengenal yang penting berlatih. Jadi orang yang makin sering berlatih, dia akan bisa mendapatkan performance yang dia inginkan atau bisa menjadi juara lah. Tetapi di level elit atlet, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, beda antara juara dan tidak juara itu sangat tipis. Nah, yang bisa membedakan mereka itu tentu dengan bantuan sains. Dalam hal ini adalah sains yang hubungannya atau diaplikasikannya di sport atau di olahraga. Nah, di situ pentingnya sport science. Dasar lingkup kerja dari sport science itu kan pertama menganalisa, lalu mengaplikasikan berdasarkan hasil analisa. Setelah diaplikasikan lalu dievaluasi. Siklus itu yang terus berputar di lingkup kerja sport science itu. Nah, memang pada pendekatan analisanya bergantung dari mana kebutuhan si atlet. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena sport science itu adalah gabungan disiplin ilmu. Nah, seringkali cross section antara disiplin ilmu seperti psikologi, lalu ada fisiologi, lalu ada mungkin ilmu gizi dan ilmu-ilmu yang lain itu menemukan titik lemah atau titik yang bisa diangkat potensinya di atlet. Nah, pada intinya sih mereka harus bekerja, ilmu-ilmu ini harus bekerja satu sama lain untuk meningkatkan performance para atlet, karena tidak semua atlet mempunyai karakteristik yang sama. Sport science itu mutlak dibutuhkan oleh para pelatih. Nah, terkadang yang saya lihat di lapangan, definisi sport science, tanda kutip, itu memang erat sekali dengan penggunaan teknologi. Sebenarnya tidak juga. Memang teknologi mendukung untuk itu, tapi yang paling penting adalah aplikasi kepada prinsip-prinsip sport science. Jadi dengan kita mengetahui, atau para pelatih mengetahui sedikit tentang ilmu gizi, atau mungkin sedikit tentang bagaimana cara mengukur kapasitas fisik, mengerti tentang
apa itu cedera, mengerti tentang bagaimana menyusun program latihan. Nah, gabungan-gabungan ilmu ini yang sebenarnya fungsinya untuk meningkatkan prestasi para atlet gitu. Ketika berlatih juga meningkatkan performance-nya. Kalau mereka mau menganalisa dan mengetahui lebih detail, di situ fungsinya sport scientist untuk membantu mereka, tentu dengan bantuan teknologi. Meskipun istilah sport science tidak familiar di masyarakat, akan tetapi penerapannya sudah banyak ditemukan baik melalui pemahaman dasar ilmu keolahragaan maupun melalui bantuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Sebelum olahraga kan biasanya kita sering melakukan pemanasan ya, atau stretching gitu. Nah, pemanasan peregangan itu ada step by stepnya. Mungkin dulu orang mengenal hitungan 1-8 gitu kalau di sekolah. Tapi ternyata dikaji secara lebih mendalam, ternyata nggak gitu. Bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Sesimpel itu aja sebenarnya. Bagaimana cara melakukan pemanasan atau peregangan yang baik dan benar sebelum kita melaksanakan aktivitas fisik atau berolahraga. Nah, pemanasan itulah yang sebenarnya bagian dari sport science. Sport science mendesain itu melalui satu buah skup ilmunya, bisa dari fisiologi atau kepelatihan. Dari situ didesain sebuah gerakan yang nanti bisa diaplikasikan di masyarakat. Kalau di masyarakat sendiri, kita mungkin sudah sering menerapkan beberapa program latihan dari YouTube, mencoba menu diet dari internet atau media sosial. Nah, itu sebenarnya adalah penerapan sport science yang dilakukan atau diaplikasikan dengan panduan atau pedoman yang kita dapat secara mandiri. Tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari sport science. Sebagai contoh misalnya, pada saat kita mengikuti program latihan tertentu, maka kita sedang melaksanakan program latihan fisik atau strength and conditioning untuk memperkuat otot tertentu atau dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan untuk menu diet yang kita ikuti atau menu makanan yang kita ikuti, itu sebenarnya kita sedang menerapkan sport nutrition. Nah, tetapi di sini yang kita terapkan masih sebatas mengikuti atau mencoba dari referensi yang ada. Dan juga kalau kita mungkin sudah menggunakan smartwatch atau aplikasi atau device tertentu yang untuk mengukur heartbeat atau denyut jantung, maka kita menerapkan sport fisiologi karena di situ ada zona latihan yang bisa kita ukur dari denyut nadi maksimal kita dan juga disesuaikan dengan seberapa intensitas yang kita perlukan. Nah, ini adalah dasar-dasar sport science yang sebenarnya sudah sangat banyak ditemui di masyarakat kita dan saya rasa ini bisa dikembangkan dan tetap bisa dilakukan untuk menjaga agar program latihan atau aktivitas fisik yang kita lakukan aman dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya penerapan sport science pada masyarakat dan pesatnya arus informasi memberikan peluang kemudahan aksesibilitas sport science sehingga kedepannya sport science akan terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, sport science di sini bertujuan untuk membantu kita mengetahui kapasitas diri kita secara terukur dan struktur. Artinya, kalau kita bisa mengetahui kemampuan komponen fisik kita secara detail, maka kita bisa membuat program latihan yang terstruktur agar bisa ditingkatkan. Nah, peran sport science inilah yang sebenarnya sedang kita kembangkan supaya bisa lebih mudah diaplikasikan oleh semua kalangan masyarakat agar dalam melakukan aktivitas olahraga bisa nyaman, aman, dan bermanfaat untuk kesehatan dan juga prestasi tentu saja. Penerapan sport science di masyarakat itu mungkin batasannya hanya membuat masyarakat menjadi lebih sehat dan bugar. Sangat mudah kok sebenarnya. Hanya memang perlu sosialisasi dan penyesuaian lebih lanjut aja. Kedepan saya yakin semakin terbukanya informasi, semakin banyaknya orang bisa mengakses teknologi, sport science itu akan sangat mudah diaplikasikan atau bahkan masyarakat nanti sudah tidak menjadi awam tentang istilah sport science itu sendiri. Jadi udah bagian dari kehidupan sehari-hari lah.